Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menonton video presentasi yang akan saya presentasikan sekarang ini. Salawat berserta salam tak lupanya kita diakan buat pucuk junjungan umat yang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhormat ini yakninya dosen pengampu mata kuliah teknik, mata kuliah ekonomi teknik, yakninya Bu Melana PhD. Selanjutnya yang saya hormati yaitu teman-teman yang menonton video kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramli Ihsan dengan NIM 22073033. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yakninya tentang studi kasus yang dimana soalnya tersebut adalah sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta. Biaya operasional diperkirakan yakninya sebesar 22 juta. Biaya maintenance diperkirakan 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya Rp 25 juta. Tahun ke-12 diperoleh lamsam sebesar 33 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan senilai 60 juta. Tingkat suku bunganya yakni 7%. Nah, untuk penyelesaian dari soal tersebut, yang pertama yang perlu kita cari adalah diketahuinya yang I sama dengan 220 juta, AC 22 juta, AM 3 juta, GM 750.000 atau 0,75 juta, AB yaitu 73 juta, OH5 25 juta, LS12 33 juta, SV 60 juta, I 7%, dan terakhir N 20 tahun. Nah, yang ditanya pada soal kali ini yakninya yang pertama analisis cash flow analisis atau AE, selanjutnya benefit, selanjutnya itu tentang benefit correlation atau BCR, selanjutnya DPP, yang keempat IRR, yang kelima NSV. Nah, langsung saja kita masuk ke jawabannya. Yang pertama itu AE atau annual cash flow analysis. Nah, dalam langkah untuk menentukannya, yang pertama harus kita buat tuh diagram arus kas, yang dimana diagram ini memiliki 20 baris di bagian tengahnya, dan juga di baris yang ke-20, kita garis ke atas, kita buat SV-nya sebanyak 60, di baris ke-12, itu titik ke-12, kita buat LS-nya 12 sama dengan 33 juta. Di titik yang kelima, kita buat OH-nya 25 juta. Untuk GM-nya kita buat 0,75 juta. Untuk di 0.0-nya, itu titik awalnya kita buat I sama dengan 220 juta. Untuk AB-nya kita buat sama dengan 73 juta, AC-nya 22 juta, AM-nya 3 juta. Nah, setelah ditentukan diagram angkas, maka kita harus menentukan formula sederhana. Nah, formula sederhananya yaitunya AE sama dengan min I kurang AC kurang AM kurang GM kurang OH5 tambah AB tambah LS12 tambah SP. Nah, setelah ditentukan tadi formula sederhananya, sekarang kita akan menentukan formula lengkapnya. Nah, di formula lengkap ini kita harus menambahkan keterangan bagian-bagian inti-inti dari rumus yang di atas tadi. Nah, di sini AE sama dengan min I dalam kurung A per P kali I kali N, terus kurang AC, kurang AM, kurang GM, dalam kurung A per G kali I kali N. Satu kurang OH5 dalam kurung P per F dikali I dikali N. Terus A per P dikali I dikali N ditambah AB ditambah LS12 dalam kurung P per F I kali N. Satu dalam kurung lagi A per P kali I kali N. Setelah itu tambah SV
kali P per F kali I kali N tutup kurung. Setelah itu buka kurung lagi, A per P dikali I dikali N. Nah, setelah membuat rumus lengkap tadi, maka kita akan masukkan keterangannya di dalam rumus tersebut. Yang I yang setelah kita ketahui yakninya 7%, sedangkan N-nya 20%. Di sini yang GM juga kayak gitu, I-nya 7%, N-nya 20%. Namun di OH5 berbeda, karena OH-nya cuma 5, berarti di sini I-nya tetap 7%, N-nya 5 kita buat. Seterusnya di LS12 juga kayak gitu, di sini N-nya 12 kita buat. Untuk N-nya tetap 7%. Setelah itu SP-nya itu seperti yang di atas tadi, seperti I juga, jadinya 7% dan N 20. Nah, guna dari keterangan dalam kurung tersebut adalah untuk menentukan angka-angka yang akan kita masukkan ke dalamnya. Nah, untuk menentukan angka tersebut, kita akan menggunakan tabel bunga. Nah, yang dimana fungsi dari tabel bunga tersebut adalah untuk menentukan atau menginput angka tersebut ke dalam rumus tersebut, agar rumusnya nanti sesuai dengan angka-angka yang akan kita masukkan. Nah, untuk menentukan rumus angka dari dalam kurung tersebut, kita menggunakan tabel bunga. Nah, tabel bunga tersebut akan kita cari namanya kode bagian atas, judulnya itu A per P. Setelah itu, yang ini persenannya ada di sebelah kanan paling atas. Kita lihat di tabel bunga, itu ada I-nya 7%. Nah, kita lihat bagian 7%. Setelah itu di N-nya 20. Nah, N20 ini itu di barisan yang ke-20 atau di angka yang ke-20. Setelah itu kita akan mendapatkan angkanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Nah, di mana perhitungan ini kita masih menentukan angka-angka yang telah kita tadi. Yang I 220 juta. Seterusnya yang AC 20 juta. Yang AM 3 juta. Yang GM 0,75 juta. Yang OH5 25 juta. Seterusnya yang AB 73 juta, yang S12 33 juta, dan terakhir ada SP 60 juta. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana yang telah saya bilang tadi, bagaimana cara menentukan angka-angka yang ada dalam kolom tersebut, maka kita akan menempatkan angkanya. Di bagian sini ada 0,0944, di sini ada 7316, di sini ada 07130, di sini ada 02439, dan seterusnya ada 0,4440, seterusnya ada 01259, seterusnya ada 02584, seterusnya ada 0944. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan angka-angkanya tersebut, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah Rp 28.182.600. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yakni investasi ini dapat dilanjutkan karena layaknya AE lebih dari 0. Selanjutnya yang kita tentukan yaitunya benefit correlation atau BCR. Nah, untuk menentukan BCR ini seperti AE tadi, kita harus menentukan diagram arus kasnya. Nah, diagramnya seperti yang di AE tadi, tidak ada yang berubah. Nah, untuk formula sederhananya perlu kita ubah. Nah, di sini ada dua rumus yang kita gunakan, yaitu PWB dan PWC. Nah, rumus dari PWB adalah AB tambah RS12 tambah SV. Nah, untuk PWC-nya I tambah AC tambah AM tambah GM tambah OH5. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus formula lengkapnya. Nah, di formula lengkap ini yang di PWB kita masukkan keterangan dari AB tersebut yang seperti saya jelaskan tadi. AB itu keterangannya P per A. Kalau SS12 itu P per F. SV itu P per F juga. Nah, setelah itu kita masukkan persen-persenannya. I itu kita ketahui banyak 7%. N-nya 20%. Yang di LS12 kayak gitu juga 7%. Di 12 N-nya seterusnya. Nah, di PWC juga kayak gitu juga kita masukkan rumusnya. Setelah itu, yang D-nya kita harus masukkan perhitungannya dulu. Nah, di sini kita masukkan angka-angka dari rumus tersebut. Yang pertama ada di angka 73 juta dalam kurung, setelah kita cari tabel bunganya, maka didapatkan 10,594. Setelahnya kita tambahkan dengan 33 juta dan dalam kurungnya 07130.
di 60 juta kayak gitu juga kita tambahkan di dapat dalam kurungnya 02584. Maka hasil terakhir yang kita dapatkan yakni 872.877.419.000. Nah, itulah hasil dari PWB. Nah, hasil dari PWC kayak gitu juga kita masukkan rumus angka-angka dari yang kita ketahui, maka dapat hasilnya yaitu 560.806.750 rupiah. Maka untuk menentukan BCR-nya, kita bagikan PWB sangat dengan PWC. Maka hasil akhirnya kita dapatkan itunya 1,48. Nah, untuk kesimpulannya, setelah dilakukan analisis melalui perhitungan dengan benefit cost ratio, maka diperoleh hasil berupa 1,48. Nah, karena hasil BCR lebih dari 1, maka investasi layak untuk dilanjutkan. Nah, secara detail dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh adalah 1,48 kali lipat dari pengeluaran. Nah, yang masuk ke poin pertanyaan yang ketiga, yakninya tentang DPP atau discounted payback period. Nah, di sini kita juga menentukan diagram arus kasnya. Diagram arus kas ini tidak berubah seperti sebelumnya juga yang ada di BCR dan juga AE. Nah, di formulanya baru kita ubah formula sederhananya, itunya kita menentukan ada tahap-tahap PW-nya. Di sini inti dari formula sederhananya itu PW sama dengan min I kurang AC kurang AM kurang JM tambah AB kurang OH5 tambah LS12 tambah SV. Nah, selanjutnya di formula lengkapnya kita harus menentukan periode PW1-nya yaitu dengan rumus min I kurang AC kurang AM tambah AB. Setelah itu kita tambahkan keterangan dari AC, AM, dan juga AB. Setelah itu kita masukkan persenannya, persenan dari AC apa, I-nya apa, N-nya apa. Di sini kan kita menggunakan PW1, maka N-nya 1 kita masukkan. Seterusnya. Nah, untuk perhitungannya, setelah kita tentukan rumus tadi, nah kita masukkan saja angka-angkanya. Dan juga keterangan dari hasil dalam kurung tadi yang kita dapatkan dari tabel bunga. Nah, hasil akhir yang kita dapatkan itunya pada kali ini minus ya. Ininya senilai min 133.980.000 rupiah. Nah, PW di sini bernilai ini negatif, maka belum terjadi pulang pokok di akhir periode 1. Nah, selanjutnya kita coba di periode keempat atau PW4. Nah, yang di mana rumusnya itu di sini seperti PW1 rumusnya juga seperti rumus sederhana kayak gini. Namun di sini yang kita perlu kita ubah itunya N-nya. Nah, di mana N-nya ini kita ubah jadi 4. Karena di sini periode keempat kita ubah jadi 4. Terus kita masukkan angka-angkanya dan juga hasil dari tabel bunganya. Nah, di sini kita dapatkan minusnya yakni 61.020.250 rupiah. Nah, maka di sini masih minus ya, maka belum terjadi pulang pokok di akhir periode keempat. Nah, di periode kelima kita cobakan lagi. Di sini N-nya kita ubah menjadi 20%, menjadi 20 semuanya, kecuali di OH5 kita tetapkan 5%. Nah, di sini kita dapatkan angka akhirnya yaitu 138.675.008 rupiah. Di sini hasilnya kita dapatkan positif ya, maka sudah terjadi pulang pokok di akhir periode kelima. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan bahwasanya karena pada periode kelima bernilai positif besar dari 0 untuk pertama kalinya, nah terpenuhi kriteria DPP umum investasi, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Nah, investasi mencapai diskon buyback period DPP pada tahun kelima. Selanjutnya yaitu yang keempat ya, kita dari pertanyaan tadi, yaitu menentukan IRR atau Internal Rate of Return Analysis. Dan di sini kita juga menentukan namanya diagram arus kas, seperti diagramnya seperti yang ada di AE juga, di BCR dan juga di DPP. Nggak ada yang berubah. Namun di formula sederhananya sekarang kita menggunakan dua formula sederhana untuk menentukannya. Dan di mana PWB sama dengan AB tambah LS12 tambah SP. Ini seterusnya di PWC, I tambah AC tambah AM tambah JM tambah OH5. Nah, untuk formula lengkapnya hanya menambahkan keterangan-keterangan seperti yang data-data sebelumnya tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungannya. Di perhitungan ini kita menentukan ada tahap, ada 2 tahapan yang kita tentukan I-nya. Yang pertama pada I15 kita tentukan dulu. Nah, I15 ini
dengan PWB-nya sama seperti tadi, namun di sini oh I-nya kita ubah menjadi 15% semuanya. Di sini juga 5% semuanya. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya dan juga hasil dari tabel bunganya, maka kita dapatkan senilai 466.740.700 rupiah. Setelah itu PWC-nya kita masukkan rumus dari formula lengkap tadi. Nah ini. Nah di sini kita masukkan langsung saja kita masukkan untuk keterangan N-nya kita ubah, I-nya kita ubah jadi 15% semuanya. Di sini yang cuma berbeda OH5-nya itu 5, N-nya 5. Dan juga di sini kita masukkan angka-angkanya ya. Angka-angka dari rumus PC, itunya 220 juta tambah 20 juta sampai 20 tambah 25 juta. Nah, hasil yang di sini kita dapatkan yakninya 414.091.500 rupiah. Nah, untuk menentukan PW akhirnya atau PWD akhirnya, maka kita kurangkan PWB kurang PWC. Maka hasil akhirnya itu 52.649.200. Nah, di sini PW-nya bernilai positif. Nah, untuk pada I20 kita tentukan lagi. I20 rumusnya sama juga, namun di sini yang kita ubah cuman di bagian I-nya 20% semuanya. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya dari 73 juta, 33 juta, tambah 60 juta. Nah, hasil akhir yang kita dapatkan itunya 360 juta, 778.600 rupiah. Nah, itu hasil dari PB. Untuk PC juga kayak gitu juga. Di sini yang perlu dirubah dari pada I15 tadi, di sini kan I20, maka kita ganti I-nya 20% semuanya. Nah, setelah diganti, kita masukkan rumusnya dari 220 juta, tambah 22 juta, tambah 3 juta, tambah 0,75 juta, tambah 25 juta. Maka hasil yang kita dapatkan ininya 368 juta, 101.750 rupiah. Nah, untuk menentukan PW-nya yaitu PWB kurang PWC. Nah, hasilnya yaitu kita dapatkan 360. Di sini minus kita dapatkan ininya 7.323.150 rupiah. Nah, untuk di sini masih bernilai negatif ya. Nah, selanjutnya untuk interpolasinya pada I15 kita dapatkan tadi PW-nya 52.629.200 rupiah. Di sini kita dapatkan pada I20%, yakni PW-nya minus 7.323.150 rupiah. Nah, untuk menentukannya kita gunakan rumus untuk menentukan interpolasinya. Kita menggunakan rumus yang ini X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Maka hasil yang kita dapatkan yakni bukan hasil, kita masukkan angka-angkanya dulu. Angka-angkanya itu X kurang 0,15, 0,2 kurang 0,15. Di sini Y-nya 0, Y1-nya 52.649.200 rupiah. Untuk Y2-nya min 7.323.150 rupiah. Untuk Y1-nya 52.649.200. Untuk X-nya itu 0,193895. Nah, X-nya kita dapatkan 11,38%. Nah, maka tingkat suku bunga untuk PW tersebut sama dengan 0 dan adalah pada I sama dengan 11,38%. Nah, untuk kesimpulannya karena IRR lebih dari MARK, maka atau MARR, maka investasi ini layak untuk dilanjutkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang sensitivity analysis atau NPF. Hal yang pertama kita tentukan yakni diagram arus kas seperti yang atas tadi juga, seperti AE, BCR, DPP, IRR. Nah, di sini arus kasnya tidak berubah atau diagram arus kasnya. Selanjutnya untuk formula sederhananya di sini kita dapatkan yakni min I kurang AC kurang AM kurang GM kurang OH5 tambah AB tambah LS12 tambah SV. Nah, di formula lengkapnya yang kita tambahkan itu keterangan dari AC itu yang P per A, AM P per A juga, GM per P per G, OH5 itu P per F, AB P per A, satu LS12 itu P per F, SV per F. Nah, kita dapatkan
Oh, setelah itu kita masukkan keterangannya ya. Di sini I-nya seperti biasa, soal yang pertama tadi, soal awal dia 77%, N-nya 20. Di sini yang berubah cuma di bagian OH5, itunya N-nya 5. Di LS12 juga berubah, di sini N-nya 12. Nah, untuk perhitungannya, kita masukkan aja rumus angka-angkanya yang telah dihitung tadi dan juga hasil dari tabel bunga tadi, maka kita dapatkan hasil akhirnya Rp242.711.250. Nah, untuk analisis sensitifnya terhadap biaya inflasi dengan rumus seperti tadi lagi yang perlu kita masukkan di sini angka-angkanya, maka kita dapatkan hasilnya Rp462.711.250 seperti yang ada pada oh, layar yang di depan. Nah, untuk analisis sensitif terhadap biaya operasional, di sini rumusnya min I kurang AC kurang AM kurang GM kurang OH5 tambah AB tambah LS12 tambah SP. Nah, untuk keterangan rumus lengkapnya kita masukkan seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini yang berubah cuma OH5 itu 5, N-nya 5, sedangkan LS12 yaitu N-nya 12. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya dari min 220 juta kurang 3 juta. Setelah itu kurang 0,75 kurang 25 juta tambah 73 juta tambah 30 juta tambah 60 juta. Maka hasil yang kita dapatkan yakni Rp475.779.250. Nah, untuk menentukan AC-nya di sini kita bagikan antara hasil dari NPF tadi dengan AC keterangan yang di tabel bunga, yaitu 10.594. Maka kita dapatkan hasilnya Rp44.910.225,8. Nah, untuk analisis sensitif terhadap pendapatan, rumusnya yaitu min A kurang AC kurang AM kurang GM kurang OH5 tambah AB tambah LS12 tambah SP. Maka eh, yang perlu kita masukkan dulu ya, itunya keterangan dari rumus tersebut, seperti AC keterangannya apa, AM keterangannya apa, GM keterangannya apa, dan juga S12. Nah, di sini yang berubah cuman seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, OH5 itu N-nya 5, sedangkan di S12 itunya N-nya 12. Nah, di AB-nya rumusnya ininya kita masukkan keterangan dari AB tadi, itunya 10.594. Kita masukkan angka-angkanya dari 220 juta ditambah 20 juta tambah 3 juta terus 0,4 juta sampai 530. Nah, hasil akhirnya itunya Rp534.750.750. Nah, untuk mencari AC-nya seperti tadi yang di atas tadi, maka kita dapatkan Rp50.089.774,1. Nah, untuk kesimpulan dari apa namanya tadi, NF dari NPF-nya, maka untuk kesimpulannya itu yang pertama, rencana investasi terhadap layak dilaksanakan walaupun biaya untuk investasi meningkat dari perkiraan awal sebesar 220 juta selama tidak lebih dari Rp 462.711.250 dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Selanjutnya, untuk rencana investasi tetap layak dilanjutkan walaupun biaya operasional meningkat dari perkiraan awal sebesar 20 juta selama tidak lebih dari Rp 44.910.225,8 dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Yang ketiga yaitu kesimpulannya, rencana investasi tetap layak dilaksanakan walaupun pendapatan menurun dari perkiraan awal sebesar 73 juta selama tidak lebih dari yakninya Rp 50.89.744,1 dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Nah, itulah jawaban dari soal tadi. Ada 5 poin yang kita tentukan. Yang pertama AE, yang kedua yakninya BCR, yang ketiga DPP, yang keempat IRR, yang kelima IPF. Nah, itulah penjelasan saya tentang soal tersebut beserta jawabannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.